Dulu Sayyid Ali Zainal Abidin itu orang kadang ada pengemis itu kan agak risih ya. Tapi Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada pengemis ngasih uang itu marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun jeng ya kowe sing nggawa sanguku ning akhirat. Jadi kalau ngasih orang itu dianggap apa ya? Nabung di bank akhirat. Nabi itu luar biasa cara men-set pikiran ya. Pernah suatu saat Rasulullah tanya, "Ya Aisyah, sarapan jatah saya mana?" Sudah tak kasihkan orang ya Rasul, habis. Nabi terus ngendikan, riwayat saya pakai mudzakkar ya karena rawinya sudah banyak yang mudzakkar. Wa hal kami malika illa ma labista fa ablaita wa akalta fa afnaita wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi kalau kamu sedekah pada orang lain itu hakikatnya justru kamu menyimpan uang itu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kalau ingin masih ya yang 100 juta itu sedekahkan, itu yang masih. Suatu saat kalau kamu boya-boya dengan yang lain, ada yang 100 juta masih, karena kamu sedekahkan. Wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi hakikat sedekah itu justru mengabadikan. Nah ini dimaksud wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda wa, justru yang sudah kamu kasihkan ini yang abadi. Sehingga dengan cara pandang seperti itu sedekah itu ringan karena kayak nabung. Terus kata Imam Ghazali, trik kedua, dan kamu jangan pernah mengira bahwa yang menerima sedekah itu biahwaja min hajati thawabi sedekah. Dan kamu jangan menganggap penerima sedekah itu lebih butuh kepada uang itu. Kamulah yang lebih butuh terhadap ajrus sedekah. Sehingga ketika kita memberi orang itu merasa kita ini utang jasa, karena dengan ada yang terima sedekah kita ditulis sebagai mutasaddiq, dan gara-gara itu kita nanti diberi pahala orang yang sedekah. Jadi makanya orang Jawa itu luar biasa kalau sedekah itu tulung beb niki jenengan trimo, tulung yai niki jenengan trimo. Orang Jawa itu luar biasa didikan guru-guru kita. Kalau ngasih orang itu nak diterima itu matur nuwunnya bukan. Nah itu didikan yang diikhya. Jadi wis matur nuwun kula tulung niki ditampi, karena dia butuh sekali terhadap ajrus sedekah atau ajrul hadiah atau apalah. Nah dengan seperti itu kita kemungkinan itu la tubtilu shadaqatikum bil mani wal adha itu kecil. Bagaimana kita ngundat-ngundat wong kita yang untung. Nah, makanya tadi saya punya saran, orang itu harus asobiah, tapi asobiah yang baik. Karena kadang Quran juga ngajari seperti itu, man amila sholihan fali nafsih. Ketika saya sedekah 1 juta diterima orang itu, hakikatnya kan saya membela diri saya sendiri, kan tidak ada hubungannya dengan orang itu kan. Yang untung, tapi kan orang itu bisa jajan, bisa macam-macam, ya itu urusannya dia. Tapi saya beruntung karena dapat sawabus sedekah. Makanya Quran cara ngajari itu, semua orang itu kan rata-rata egois kan, mikir dirinya sendiri. Quran mengapresiasi itu, man amila sholihan fali nafsi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Saya ini kan termasuk kiai sering mulang dan kadang ya kesel mulang. Tapi yang greling, wah kenaan santriku tak ulang ilmu, serah sinau sing sinau aku cek kon mulang. Kadang-kadang ya mangkel. Kene sing sinau kangelan terus kono karek tampa mateng. Kadang ya didadekno buku didol macam-macam. Kadang-kadang ya rada mangkel kadang-kadang. Tapi yang greling, ikhlas uga jarane gedhe wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas tuh man amila sholihan fali nafsi, sudah lah. Kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya yang untung itu diri kamu, bukan orang. Jadi ego itu penting. Ya barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Munawir, zuriyahnya makhrajnya bagus-bagus. Seperti tadi ada Gus Kholaf Muhammad baca Yasin, barokahnya diistilahkan makhraj Mbak Arwani, makhraj putra-putranya santrinya bagus-bagus. Karena ada asobiyah. Ini warisan Mbah Nawawi, warisan Mbah Ali Maksum. Barokahnya asobiyah itu orang ingin menjaga. Sehingga di sini pentingnya istilah millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ketika Nabi Yakub tanya sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Allah itu kan ilahal alamin, bukan, tapi diistilahkan saya tetap menyembah Tuhanmu ya bapak saya. Dengan merasa itu kan merasa memiliki. Nah, di sini karangan Habaib juga istilahkan Thariqah Alawiyah atau Thariqah Sadiliyah. Sebenarnya Thariqah Alawiyah itu ya ainut Thariqah al-mansubah atau al-marwiyah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya orang itu merasa apa? Memiliki.
kula suwun nggih, kula ngapunten sanget, memang saya tidak punya rencana mau idah, tapi kula ini takdim kalian keluarga besar mriki. Matur sak wontene terus kula bersaksi Gus Najib itu orang baik. Kula beberapa kali panggih, terakhir nggih panggih acara Khalwah Munawir nggih kesami. Beberapa kali kula sowan dan beliau kenal bapak saya karena bapak kula nggih tiyang Quran nggih, guru-gurunya sama, ketemu yang sama. Istrine bapak kula nggih, ibu kula nggih putune buyute gurune bapak. Terus gurune bapak niku didonatori bapake bapak, pokoke bulet. Nek jare Gus Dar iku KKN. Karena kiai itu ya sudah, saya keluarga lasem ya, masih keluarga dengan keluarga Gus Hilmi sampai pokoknya matan dzurriatan ba'duha. Karena ketika Allah cerita orang soleh itu mesti nyebut keluarga dulu. Ini tanpa ingin menyinggung yang tidak punya keluarga kiai. Nanti ketemu di Nabi Adam, sudah tenang saja. Ketika Allah nyebut orang baik itu mesti nyebut keluarga dulu, karena keluarga ini tidak gampang, menjaga keluarga baik ini juga tidak gampang. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mesti disebut pertama itu asal usul min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'anu wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Menyebut leluhurnya, baru wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi menyebut ini soleh barokah didikannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan gini-gini. Baru wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi siapa saja yang baik ya baik saja, tidak usah nunggu anaknya siapa. Tapi tetap orang baik ini disebut dulu. Kalau Gus Hamid hafal Quran karena putranya Mbak Abdul Qadir, karena putranya Mbak Munawir, putranya Mbak Abdul Rozak, putranya Mbak Hasan Basori. Terus disebut bukan karena tafakhur bil ansab boten. Bukan kadang-kadang wong hasud itu ribet nak diterangno. Wong iku padune bangga mek nasabe itu ndak urusan begitu. Menjaga anak soleh itu juga ndak gampang sehingga Allah menghormati. Sehingga ketika ada seorang hulam yang punya kanzun min kunuzid dhahab, itu dibela-bela Nabi Khidir, alasannya mau wakana abuhuma sholihah, diregani. Makanya kenapa kita mencintai habaib, karena ngeregani Kanjeng Nabi. Semua orang itu mesti disebut dzurriyyahnya dulu. Itu semua misalnya kul amanna billahi terus wa munsil terus wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Itu disebut. Sehingga kalau kita ini setiap Allah cerita orang baik itu mesti nyebut asal usulnya dulu sebagai bentuk penghormatan. Kayak tadi yang masyhur ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna. Karena Nabi Nuh ini berhasil mensterilkan kekafiran. Iya kan, setelah Nabi Adam ngosong bulet banyak. Ketika peristiwa Nuh semuanya orang itu mati kecuali orang 80 yang ikut. Jadi generasi kita ini sebetulnya sudah istilahnya agak Bani Adam lagi sebetulnya, dzurriyyatan hamalna man. Makanya istilah kita ini dua kali disebut Quran, kadang disebut ya Bani Adam, kadang disebut dzurriyyatan hamalna man. Karena fase kedua ini kita sudah dengan atas nama dzurriyyatan hamalna man, dan itu steril, sudah nggak ada yang min auladil kufar. Makanya disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna man. Disebut lagi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Mboten Israil sing sakniki mboten menawa. Terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kita cerita nasab itu bukan tafakhur, tabahi yang mentahkir, menghina nasab lain itu mboten. Ngregani leluhur. Ya napa ngregani wong lain wis ribet golek donya dagang, anake kene diulang Quran. Barang kira asap ameh mati, sana ini diulang kira napa? Sab'ah. Kadang ya mangkel, kalau riyen diulang sab'ah niku kalian bapak diwarai yo kadang mangkel gopo, tapi saiki jebule penting. Penting terus dadi alim ya lumayan, ana sing ngurmati, ana sing nyucup ya lumayan dari maksudnya. Maksudnya dhisik ku iso gopo. Tapi gara-gara tadi, tapi misalnya orang tua kita terus gak gelem ngajari sedimbarno cul-culan. Mungkin kita sudah jadi ya segitulah, sudah nggak usah dijelaskan. Nah, gara-gara itu orang-orang tua kita ini diregani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana abuhuma sholihah, itu dihormati. Itu dalam kitab Sayyid Muhammad diterangkan, padahal itu Abu Sabek, mbah ketujuh. Lu ya coba efek dari Mbah Munawir itu cucu keempat kelima masih dihormati. Efek dari Mbah Hashim juga gitu. Apalagi Rasulullah SAW duriannya sampai kapanpun kita hormati. Makanya diantara ciri khas mazhab ahli sunnah itu wa nuhibbu ahlal bait wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'as sahabah wa nukrimul masyayikh wa nukrimu semuanya
menghormati para guru, para. Jadi ingat ya, saya mohon teman-teman yang baca Quran itu entah berapa kadarnya diangen-angen. Ternyata kita pernah disebut 2 kali. Pertama ya Bani Adam, tapi setelah itu habis. Yang masih hanya sama Nina yang ikut hamalna ma'an. Makanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun, itu maknanya zamanat tufan. Apa zamanat tufan? Ketika zamanat tufan semuanya habis kecuali orang 80 yang ikut perahu Nabi. Makanya disebut di surat Isra, kita ini disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Dan tadi wa mimman hamalna ma'an, terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kula suwun napa nggih penghormatan pada Gus Najib, nggih jenengan dongakno anak putu sedanten santri sedanten niru jejak-jejak menapa para beliau. Wattaba'tu napa? Wattaba'tu lan anut sapa ingsun millata abai ing tradisine leluhur-leluhur ingsun. Ya kudu ana anute. Kiai ini hafal Quran ya hafal. Kiai ini lanya ya melok lanya. Anak urung iso iku ya kiai ini rokok ya ora roh lah itu. Jadi cara kaidah fikih malah yudraku kulluh la yudraku kulluh. Nek ora iso anut sing berat-berat ya anut sing ringan-ringan. Tapi niku kadose mboten rokok doten. Tapi kula namung critani mazhabe Mbah Mun. Kiai iku kudu ana sing nyontoni adnal halal. Mbah Mun nyontokno dirinya sendiri. Aku nak sholat ku akhir. Barokah Mbah Mun sholat akhir, orang tahu bahwa setengah telu itu jek oleh sholat zuhur. Andai kan semua orang sholat awal waktu, nanti era entah cucu kita nganggep waktu sholat yo awal tok, tengah ra oleh nguri. Nah, barokah kiai-kiai sholat akhir. Akhirnya wong ngerti yo batas akhire ngono. Ya sanate jelas. Kalau nak sholat ya cepet, ben wong roh nak sholat ora kudu ngene iku. Sing suwi ora kudu ngene iku, cepet ya oleh. Lah misale suwi kabeh akan dikira syarat saya sholat iku suwi. Lah iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksud niki cerita mboten usah sampean lebokno ati suwi. Niki cerita ilmiah, terus monggo nak mboten cocok ke monggo, mungkin ketemu pangeran sing bener sinten. Mboten apa-apa, memang ukuran pendapat itu gitu. Hadza madhabun al-qawahabi. Ini madhab yang saya siap ketemu Allah Subhanahu. Kalau terakhir kalau badhe cerita itu juga pernah dipraktekkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Riyen niku Jabir niku sholat itu betul jubah, betul peci, betul amamah. Niku dicoplok kabeh. Terus sholat sarungan akidan torofaihi ala atiki. Jadi sarung sitok niku dicancut ngeten. Wah, kabeh tabiin kaget. Wong sholat kok sarung sitok ditalekno teng napa? Gulu. Ini dicoplok, ketune nggih dicoplok. Akhirnya tabiin do umzuru ila sahibi Rasulullah. Iku piye sahabat Nabi sholat model ngene. Tapi kata Jabir, saya pernah menyaksikan Rasulullah sholat seperti ini. Multahifan biizari akidan baina tarafaihi ala atiki. Tapi barokahnya itu orang tahu batas aurat minimal. Andai kan semua orang mulai dulu sholat pakai hem, pakai jubah, maka orang akan mengira syarat sahnya sholat harus seperti itu. Akhirnya wong sing lagi ning sawah celananan seperapat, gak gawa kaos, gak iso sholat. Tapi barokah iku akhirnya wong ning sawah wis ngger celananan seperapat ngisore dengkul udele ra ketok wis sholat. Ning galeng wis muga-muga tampa pangeran. Itu barokahnya pernah dipraktekkan Jabir, yaitu akhirnya ditemukan aurat itu batasnya mana? Mabena surah ilar. Andekan mulai dulu nggak ada sholat seperti itu, tidak diketahui batas minimal aurat. Nah, barokahnya sholat akhir kayak Mbah Mun itu diketahui, oh akhir waktu itu begitu. Ada batas akhir. Nah, Dewi Mbah Mun aku yang ngerti hadis nak awal waktu fadlullah, nak tengahan rahmatullah, guri afullah. Yo ngerti, wong aku kiai ora ngerti cara apa. Tapi yo wis giling-gilingan, nak salat ora kudu ning apa. Terus di murid kados kula ya sanut sing gampang-gampang mawon ngono. Terus di penggemar kok jenengan wis padha wae lah. Dadi soalnya iki cerita rileks guys, pokoke mugi-mugi sedanten muyasar guys, pokoke ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun lahumul busyra.